Selamat pagi adik-adik. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Semoga kita sama-sama sehat ya adik-adik ya. Ya, pada hari ini, hari Minggu, ibadah pelayanan anak ya. Siapkan hatinya, kita akan mulai ibadah. Kakak silakan untuk saat ini. Ya, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, silakan adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan hari ini, harinya Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah anak-anak pada minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, masih semangat? Ya, kita akan nyanyikan lagu kakek-kakek nenek-nenek sebelum masuk kerja. Dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup
dalam kebenaran-Mu. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Ya, adik-adik, sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu tiap orang yang mendengar. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini Kakak Esi akan mengajak adik-adik semuanya untuk sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan bimbingan-Mu. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak Esi mempersilakan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya, kemudian membuka dari Perjanjian Lama, Kejadian 6 ayat 1-8. Kakak Esi mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Baik yang sudah bisa baca ataupun yang belum bisa baca, kita berdiri ya untuk membaca firman Tuhan. Di bawah perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan, maka kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati telah membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk lagi. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mau mendidik manusia, mau mengajarkan kepada kita, umat-umat pilihannya, umat tebusannya itu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, tadi di firman Tuhan sudah menjelaskan bagaimana Tuhan itu merasa sedih, merasa kecewa. Tuhan merasa kenapa manusia berbuat dosa, kenapa manusia selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya, tetapi manusia selalu mengecewakan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan sedih. Itu yang membuat Tuhan akhirnya merasa kecewa. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita memang tidak melihat Tuhan, tapi ada Tuhan yang nyata, yaitu adalah orang tua kita.
Terkadang secara tidak sengaja kita juga mengecewakan hati orang tua. Kita membuat papa kita, mama kita merasa sedih. Orang tua merasa kecewa karena anaknya suka melawan. Anaknya lebih senang berantem dengan saudaranya, berkelahi dengan adiknya, atau anaknya lebih senang menonton daripada mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan merasa kecewa di situ. Nah, tapi yang baiknya di firman Tuhan, sekalipun Tuhan marah kepada manusia, bahkan Tuhan merasa sedih, tapi Tuhan tetap sayang kepada manusia, sayang kepada umat tebusannya. Sama kayak orang tua, walaupun mama suka ngomel, kita buat salah, mama suka marah-marah karena kita mengecewakannya, tapi sebenarnya sayang sama kita. Papa mama sayang sama kita. Papa mama maunya kita menjadi orang yang lebih baik. Sama seperti Tuhan. Tuhan maunya kita berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik. Tidak mengulangi kesalahan lagi. Tidak membuat orang membuat papa mama menjadi kecewa lagi. Tidak membuat saudara kita nangis lagi. Kita harus berubah sama seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan, Tuhan ingin manusia menjadi manusia yang baik, meninggalkan segala dosanya dan kembali menjadi pada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di akhir firman Tuhan ini, di akhir renungan ini mau mengajarkan kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan melalui sikap kita. Jadilah anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, yang menyenangkan dan menjadi berkat bagi orang dimanapun kita berada. Itu renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, bahwa Tuhan mau kita tetap menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, Kakak Esi mau ngajak adik-adik sekarang untuk berdoa. Silakan ambil posisinya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih tetap sayang dan menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk tinggal diam dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang membawa berkat, anak-anak yang membawa terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Kau menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua dari adik-adik klien kami. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat yang lebih lagi Tuhan, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kau dapat mengurapi setiap pemimpin yang ada di bangsa kami ini untuk dapat bekerja sama dengan setiap tenaga medis untuk memulihkan keadaan yang terjadi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk semua keluarga kami yang ada. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang tidak pernah sempurna, yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, saatnya kita akan persembahan. Siapkan persembahannya, nanti dikasih ke orang tuanya dan orang tuanya akan berikan kepada gereja. Kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ya, adik-adik, kita akan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Yesus menginginkan dagu. Ya adik-adik, kita sudah berada di akhir dari ibadah IPA kita. Tapi sebelumnya Kakak Esi mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa sekali lagi. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami hari ini. Kami juga mengundang Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hati kami, menyertai kami dan membimbing kami selama 1 minggu ke depan. Biarlah pada hari Minggu depan kami bisa kembali bertemu dan beribadah bersama-sama walaupun secara virtual. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pesan dari kakak, jangan lupa menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Ya adik-adik, dan jangan lupa minggu depan ibadah IPA lagi. Ya, terima kasih untuk kakak Esi sebagai pelayan firman dan kakak-kakak tim multimedia. Untuk selanjutnya kita akan pulang, kita akan menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Silakan berdiri adik-adik.